Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salma Marcella. Saya dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 3 Fakultas Usuluddin dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia yang berhubungan dengan mata kuliah filsafat manusia. Baik, yang pertama akan saya bahas adalah hakikat manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan dalam cara berpikir serta caranya untuk mengendalikan diri. Manusia diberikan nafsu juga hasrat, yaitu hasrat untuk mencapai tujuan dengan memenuhi syarat untuk menjadi manusia yang berkarakter. Dengan kelebihan akal, pikiran, dan budi pekerti yang Tuhan titipkan, manusia mampu berpikir tentang bagaimana cara dia hidup dan bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Dengan perkembangan pola pikir yang luas, setiap bentuk dari masalah yang dialaminya akan menemui jalan keluarnya sendiri. Dan dengan budi pekerti, manusia dapat dikatakan sebagai makhluk yang perasa. Makhluk yang senantiasa menggunakan kata hati, berupa panduan akal dan perasaan yang dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Lalu apa yang dimaksud dengan hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk sosial? Menurut Murtadlo Muntahari, manusia adalah makhluk serba dimensi. Dimensi pertama, secara fisik manusia hampir sama dengan hewan yang membutuhkan makan, minum, istirahat, dan menikah supaya dia dapat tumbuh dan berkembang. Dimensi kedua, manusia memiliki sejumlah emosi yang bersifat etis, yaitu ingin memperoleh keuntungan dan menghindari kerugian. Dimensi ketiga, manusia memiliki perhatian terhadap keindahan. Dimensi keempat, manusia memiliki dorongan untuk menyembah Tuhan. Dimensi kelima, manusia memiliki kemampuan dan kekuatan yang berlipat ganda, karena dia dikaruniai akal, pikiran, dan kehendak bebas, sehingga dia mampu menahan hawa nafsu dan menciptakan keseimbangan dalam hidupnya. Lalu di dimensi keenam, manusia mampu mengenal dirinya sendiri. Kita juga tidak asing lagi dengan kalimat yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, ya kan? Nah, lalu apa sih manusia adalah makhluk sosial itu? Yaitu interaksi yang terjadi antara seseorang dengan yang lain, merupakan bentuk atau ciri dari makhluk itu sendiri. Antara manusia yang satu dengan yang lainnya akan saling membutuhkan. Sekalipun kita menampik dengan mengatakan bahwa semua hal mampu kita lakukan dengan sendiri, namun kita masih membutuhkan keberadaan orang-orang di sekitar kita. Peranan manusia sebagai makhluk sosial sejatinya sudah menjadi kodratnya secara lahiriah. Setiap kegiatan yang dilakukan guna keberlangsungan hidupnya, disadari atau tidak disadari, memiliki konteks dalam kehidupan sosial. Lalu mengapa manusia perlu untuk bersosialisasi? Setiap interaksi yang dilakukan sama manusia digunakan untuk berkomunikasi, mulai dari interaksi dalam ruang lingkup keluarga hingga mencapai ranah umum untuk pemenuhan kegiatan sosial, misalnya dalam hal pekerjaan. Kegiatan sosialisasi pun dianggap berhasil jika setiap individu mampu mengetahui perannya di dalam suatu masyarakat. Untuk mengetahui hakikat manusia sebagai makhluk sosial, tentunya kamu harus memulai ini secara pribadi. Maksudnya, pahami dulu makna yang terkandung dari manusia sebagai pribadi yang berhakikat. Kemudian, setelah kita tahu makna tersebut, setiap individu akan menjadikan setiap norma-norma sosial yang tumbuh di masyarakat akan dijadikannya sebagai patokan atau acuan dalam kehidupan berkelompok atau lebih luasnya bermasyarakat. Lalu, sejak kapan manusia dituntut untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi? Pendidikan sosial kiranya sudah mulai ditanamkan di dalam diri setiap insan saat kita masih kanak-kanak, di mana anak usia 5 tahun sudah mulai mengenali lingkungan, berinteraksi dengan anak sebayanya, dan juga yang paling penting dengan keluarga sendiri. Pendidikan sosial yang diberikan pada anak jika dilakukan secara tepat sasaran mampu membentuk pribadi anak yang mandiri dan pandai bersosialisasi, sehingga dalam menjajaki masa-masa pertumbuhannya, kelak tak akan ada istilah kesulitan dalam pergaulan ataupun timbulnya rasa minder. Kemudian pada bahasan selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup sosial bagi setiap manusia, apakah sama?
Seperti telah saya jelaskan di atas, ruang lingkup sosialisasi yang pertama kali kita kenal adalah dalam keluarga. Interaksi yang terjadi pun sangat kompleks, sehingga bisa dikatakan bahwa ruang lingkupnya setiap orang bersumber dari satu hal, yaitu keluarga. Untuk selanjutnya, kegiatan sosial pun berlanjut pada tahap jenjang pendidikan, di mana kepribadian diri kita semua akan berlanjut dalam lingkungan pendidikan secara bertahap. Namun, pemahaman setiap orang tentang hakikat manusia sebagai makhluk sosial belum dipahami secara mendalam. Kebanyakan dari mereka hanya tahu konsepnya saja tanpa tahu bagaimana penerapan dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang nyata. Lalu, bagaimana langkah-langkah bersosialisasi yang baik dan sesuai dengan norma dalam masyarakat? Hendaknya setiap orang penjaga perilaku dalam bersosialisasi. Perilaku manusia dalam mencikapi kehidupan bisa menjadi tolak ukur baik buruknya seseorang di mata publik. Sikap mencerminkan perilaku itu akan mencerminkan pribadi kita sendiri. Bagaimana seseorang bersikap dan bagaimana cara dia dalam berperilaku merupakan wujud jati dirinya yang dia miliki. Dalam bersosialisasi, seseorang bisa mendapatkan citra yang baik jika halnya perilakunya sopan dan santun. Begitupun sebaliknya, jika dia terkesan menunjukkan emosionalnya secara terang-terangan, berperilaku buruk dan terkesan acuh tak acuh, maka publik akan melabeli dirinya sebagai orang ansos atau antisosial. Di negara Indonesia pada umumnya, kehidupan bermasyarakat lebih mengacu pada budaya Timur Tengah, sehingga nilai-nilai kepercayaan terhadap agama yang dianut pun menjadi dasar manusia dalam hidup bersosialisasi maupun dalam berperilaku. Cara setiap individu mungkin berbeda-beda dalam mengekspresikan diri. Namun, jati bangsa ditentukan oleh perilaku bangsanya sendiri dalam memahami hakikat kedudukan manusia. Setiap manusia mempunyai harkat dan derajat yang sama di mata Tuhan. Tak ada lagi istilah diskriminasi dalam sejarah bangsa kita. Stop dehumanisasi, wujudkan Indonesia yang sejahtera dan bangsa yang berharkat sosial yang tinggi. Saya dari Putri Salma Marcella mohon izin untuk menyelesaikan presentasi ini. Terima kasih banyak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.